and welcome to C3 Freedom Online Experience. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, di minggu yang cerah dan ceria ini. Saya yakin dan percaya kita semua berada dalam lindungan tangan Tuhan, karena saya percaya bahwa kasih setia Tuhan gak pernah berakhir dalam kehidupan kita. His grace goes on. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa informasi yang harus saya bagikan. Yang pertama adalah tentang life group, yaitu sebuah wadah untuk kita bisa berbagi hidup, untuk sharing sama-sama dan bisa dikuatkan dalam sebuah komunitas. Berikut informasi tentang life group. Demikian tadi informasi tentang live group. Berikutnya untuk Next Gen. Teman-teman Next Gen bisa berkumpul. Kita punya yang namanya home base. Sama, ini adalah sebuah wadah tapi spesial buat teman-teman yang berjiwa muda, masih bersemangat kumpul sama-sama di home base. Berikut informasinya tentang home base. Berikutnya untuk para adik-adik tersayang berusia 7-20 tahun, kita punya yang namanya Sunday Zoom Huddle, di mana kita bisa berkumpul setiap hari Minggu jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Berikut informasi dan Zoom ID-nya. Demikian informasi yang bisa saya bagikan. Mari kita siapkan hati kita untuk worship sama-sama. Let's worship. Hello, happy Sunday semua Freedom People. Welcome again to C3 Freedom Online Experience. Nggak terasa kita sudah masuk di bulan Maret. Dan bulan ini kita bicara tentang What do you see? Oke, so doa saya hari ini, mari kita sama-sama baca di Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bapak, kami berdoa Tuhan hari ini, biar mata hati kami terbuka Tuhan, untuk kami mengerti Tuhan bahwa Kau Allah yang mampu, Kau Allah yang sanggup Tuhan, bahkan lebih dari apa yang pernah kami lihat, yang pernah kami dengar ataupun kami pikirkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Allah yang sanggup, Allah yang luar biasa. Amin. Didengar telinga
dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya, dulu, sekarang dan selamanya, dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Kami menyembah Allah yang hebat. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Sing this with me. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief.
gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Oh. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu, Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu,
one more time. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Terima kasih banyak buat worship team yang sudah memuji dan menyembah dengan luar biasa. Saya yakin dan percaya saudara-saudara sekalian diberkati. Tiba saatnya kita untuk memberi persembahan. Marilah memberi dengan hati yang bersuka cita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan diberitakan oleh Brother Rangga Harahap. Mari sama-sama kita dengarkan. Silakan, Brother. God bless you. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan selalu sehat. Hari ini saya akan berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita awali dengan berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau jadikan dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya berkat-Mu selalu ada dalam setiap kami. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu menjadi benih dalam kehidupan kami. Dan benih itu berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Kami buka hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pasti kita semua pernah mendengar, mengalami, atau menanti janji Tuhan. Janji Tuhan adalah sebuah kepastian dalam hidup kita. Kita hidup dari setiap janji Tuhan. Tidak ada janji Tuhan yang tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita. Namun terkadang penantian akan janji Tuhan tersebut yang harus kita jalani dan menjadi proses yang harus kita lewati. Ada satu cerita di Alkitab yang menarik untuk saya berbicara soal janji Tuhan. Karena itu saya mau angkat cerita ini sebagai pembelajaran bagi saya dan saudara semua pada hari ini. Cerita ini adalah tentang Yusuf. Kita bisa mulai baca tentang cerita Yusuf dari Kejadian pasalnya yang ke-37. Yusuf adalah anak Yakub yang kalau kita baca tidak disukai oleh saudara-saudaranya yang lain. Salah satunya karena Yusuf sangat dikasihi oleh Yakub melebihi saudara-saudaranya. Kejadian 37 ayat yang ketiga berbicara, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Yang terbaik diberikan kepada Yusuf sebagai anak kesayangan Yakub atau Israel. Bahkan Yakub menyuruh membuat baju yang maha indah buat Yusuf. Lalu dalam keadaan yang penuh dengan kecemburuan dalam keluarga ini, Yusuf juga menyampaikan sebuah mimpi kepada saudara-saudaranya. Mungkin setelah kita mendengar mimpi ini, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa mimpi yang diberitakan Yusuf pada saudara-saudaranya adalah mimpi yang menyudutkan saudara-saudaranya. Kita bisa lihat dan baca di Kejadian 37 ayatnya yang ke-5 sampai ke-9. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami?
Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Bisa dibayangin gak sih bagaimana tambah bencinya saudara-saudaranya Yusuf kepada Yusuf? Oleh karena Yusuf pertama, lebih dikasihi oleh Yakub ayahnya. Dan yang kedua, Yusuf menceritakan sebuah mimpi yang menyudutkan saudara-saudaranya. Tapi Yusuf sadari bahwa mimpi itu adalah sebuah janji Tuhan bagi kehidupannya. Lalu setelah dia menceritakan mimpinya itu, apa yang terjadi setelah kejadian itu malah Yusuf berencana untuk dibunuh oleh saudara-saudaranya. Tapi kita tahu kejadiannya bahwa Yusuf tidak jadi dibunuh oleh saudara-saudaranya, tapi Yusuf dibuang ke dalam sumur dan akhirnya dijual untuk menjadi seorang budak di Mesir. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Yusuf harus menjadi budak di Mesir, lalu dia harus bekerja di rumah Potifar, bahkan sampai harus difitnah oleh istri Potifar, sampai dimasukkan ke dalam penjara untuk sebuah hal yang tidak pernah dia lakukan. Kita bisa melihat bahwa dalam kehidupan Yusuf, setelah dia menerima janji Tuhan lewat mimpi tersebut, bisa dibilang secara statistik, kehidupan Yusuf semakin menurun setelah dia menerima janji daripada mimpi tersebut. Bagaimana kalau ini terjadi dalam kehidupan kita? Ketika kita menyadari bahwa kita memiliki janji Tuhan dan bersiap untuk menjalaninya, tapi di saat yang berdekatan, terlihat statistik kehidupan kita semakin menurun dan boleh dibilang kita sepertinya bergerak menjauh daripada janji tersebut. Kadang ini menjadi sebuah tekanan terhadap kita karena kita menjalani suatu hal yang sepertinya kita berjalan menjauh daripada janji Tuhan tersebut. Pasti akan ada banyak keraguan, pasti akan ada banyak pertanyaan yang akan kita rasakan atau kita pikirkan. Ini yang kadang juga sering membuat orang kecewa. Kita menyadari bahwa ada janji Tuhan buat kita, tapi kita tidak siap untuk menghadapi realita dan proses dalam menggenapi janji Tuhan tersebut dalam hidup kita. Ini yang saya pelajari. Kekecewaan terjadi karena kita mempunyai keterbatasan dalam memahami proses penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa memahaminya karena pemikiran Allah dan jalan Allah melebihi kapasitas kita dalam memahaminya. Yesaya 55 ayatnya 8-9 saya bacakan dari Amplified Bible. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Di mana kita mau taruh iman kita ketika hal ini terjadi dalam kehidupan kita? Ketika semua janji yang kita percaya berasal daripada Tuhan, sepertinya sedang menjauh dari apa yang kita jalani atau apa yang kita lalui. Ketika setiap hal yang dijanjikan dalam kehidupan kita itu sepertinya semakin menjauh dan semakin sukar untuk kita bisa mendapatkannya. Ketika setiap mimpi yang kita percaya itu adalah berasal daripada Tuhan, itu sepertinya mengalami goncangan, tekanan, dan rasanya semakin tidak ada kekuatan untuk bisa menjalaninya. Di saat seperti itu, di mana kita taruh pengharapan kita? Apakah dalam setiap proses yang kita jalani tersebut, kita masih dapat bertahan dan percaya bahwa kita mampu berjalan dalam penggenapan janji tersebut? Kalau kita belajar dari kitab Yusuf, kita mungkin bisa mempelajari bahwa kalau jalan yang kita lalui itu sepertinya menjauh daripada janji tersebut, mungkin kita harus mengambil bagian daripada janji tersebut. Keadaan realita yang sepertinya menjauh dari janji Tuhan sebenarnya adalah langkah supranatural untuk semakin dekat daripada janji tersebut. Saya tidak berbicara hal-hal yang berbau supranatural atau mungkin tidak relevan, tapi coba refleksikan hal ini. Ketika kita mengalami hal yang sepertinya keadaan yang menjauh dari setiap janji tersebut, sadarkah kita bahwa hal tersebut bisa membawa kita semakin dekat daripada penggenapan janji tersebut? Bagaimana cara kita menyikapinya? Kita tetap melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, walaupun sepertinya keadaan berbanding terbalik dengan setiap janji yang kita sadari bahwa itu berasal daripada Tuhan.
Melakukan yang terbaik di saat keadaan yang tidak baik adalah sebuah hal supranatural yang bisa kita lakukan dan membawa langkah kita semakin dekat dalam penggenapan janji tersebut. Bahkan dalam keadaan yang terbuang sekalipun, Yusuf tetap bisa melakukan hal terbaik yang bisa dia lakukan. Mungkin di dalam hatinya Yusuf ada pertanyaan, keraguan, tapi itu tidak membuat Yusuf kendor dalam melakukan apa yang terbaik yang dia bisa lakukan. Kita tahu bahwa Tuhan menyertai Yusuf dalam setiap hal yang dilakukan dalam pekerjaan Yusuf. Kejadian 39 ayat yang kedua bilang, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Jangan sampai keadaan yang sulit ataupun sepertinya menurun dalam hidupan kita membuat kita tidak bisa melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Atau boleh saya bilang, excellent. Bahkan di dalam hal yang tidak enak sekalipun, penyertaan Tuhan selalu ada dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita mampu untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam keadaan apapun, keadaan baik ataupun tidak baik. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dari setiap keadaan yang kita sedang lalui, karena kita harus sadari bahwa Tuhan selalu ada di sana, dan Tuhan mampu membawa kebaikan dalam setiap hal yang kita lakukan. Pasti ujung-ujungnya adalah baik. Tuhan selalu menyertai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dari apa yang kita lihat Yusuf jalani dan lakukan, kita tahu bahwa pada akhirnya Yusuf menggenapi semua hal yang dijanjikan di dalam kehidupannya. Tidak ada hal yang bisa menghalangi janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Yusuf. Hal yang sama juga bisa teraplikasi dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita, tidak ada hal yang bisa menghalangi setiap janji Tuhan untuk bisa digenapi di dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap berjalan. Walaupun bisa jadi keadaannya ketika kita sedang berjalan, kita berjalan menjauh daripada janji tersebut. Tapi tepat seperti yang tadi saya katakan bahwa tidak ada hal yang bisa menghalangi janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab dan dibutuhkan sudut pandang yang benar untuk kita bisa melihat setiap janji Tuhan tersebut dan bisa meraih janji tersebut. Dan ini menjadi judul sharing saya pada hari ini, yaitu sudut pandang. Pertanyaannya adalah, bagaimana sudut pandang yang benar untuk kita bisa meraih dan menjalani janji Tuhan dalam kehidupan kita? Saya punya dua hal yang akan saya bagikan, dan yang pertama adalah menyadari bahwa Tuhan tidak bisa berdusta. Bilangan 23 ayat yang ke-19 berbicara seperti ini. Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Allah berjanji, pasti ia tepati. Bila ia berbicara, tentu akan terlaksana. Kadang kita sering mendefinisikan janji Tuhan dengan setiap janji yang kita sering dengar dari orang-orang sekitar kita. Kita tahu bahwa manusia gampang berbohong dan pasti selalu mengecewakan. Tapi kita harus mengubah sudut pandang tersebut dan menyadari kalau yang memberikan janji ini adalah Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan punya satu karakter, yaitu Tuhan tidak bisa berdusta. Kalau kita sadar dan tahu bahwa Tuhan tidak bisa berdusta, harusnya kita bisa melihat janji tersebut sebagai sebuah hal yang pasti akan digenapi. Tuhan tidak bisa berdusta. Menurut saya, hal ini sudah cukup buat saya. Dan ini adalah sebuah acuan bagi kita semua untuk melihat janji Tuhan dari sudut pandang yang benar. Tidak mungkin kalau Tuhan sudah bawa kita sampai dengan pada saat ini, Tuhan tidak akan menolong kita untuk sampai pada setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini yang saya simpulkan. Sudah tergenapi atau belum, itu adalah sebuah proses yang harus kita jalani dalam hidup kita. Tapi melihat Allah sebagai pribadi yang tidak bisa berdusta, harusnya membuat kita percaya kepada karakternya, dan selalu excited dalam menjalani setiap proses perjalanan meraih setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ada waktu untuk setiap janji itu bisa digenapi. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ada waktu untuk setiap janji yang digenapi.
Kita tidak bisa mengetahui kapan waktunya, karena kalau kita tahu kapan waktunya, sudut pandang kita akan berubah dan kita tidak butuh Tuhan sebagai pemberi janji tersebut. Kita pasti akan fokus saja kepada hasil daripada penggenapan janji tersebut. Padahal yang Tuhan mau adalah hal yang sifatnya relational dengan kita. Janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita, tapi hubungan kita dengan Tuhan menentukan bagaimana kita bisa bertahan dalam menghadapi proses penggenapan janji Tuhan tersebut. Kita tahu bahwa Allah tidak bisa berdusta, tapi Tuhan juga mau kalau kita mengenal Dia sebagai pribadi yang memberikan janji tersebut. Cerita yang kita pelajari di awal sharing saya hari ini adalah tentang Yusuf, yang juga disertai ketika waktu janji itu digenapi. Dan kalau kita gali lebih dalam, banyak yang mengatakan bahwa dibutuhkan waktu 13 tahun, sampai akhirnya Yusuf menjadi seorang Perdana Menteri dari awal mimpi diberikan kepada Yusuf. 13 tahun, bukan waktu yang sebentar buat Yusuf, dan mungkin juga bukan waktu yang sebentar buat kita. Tapi saya rasa kalau Yusuf memfokuskan diri akan penggenapan janji tersebut, pasti Yusuf akan menjadi tertekan, kecewa, atau mungkin bisa saya bilang dia akan putus asa. Tapi Yusuf mengenal siapa Allahnya, dan Yusuf tahu bahwa Allah tahu waktu yang terbaik untuk menggenapi janjinya dalam hidup Yusuf. Kejadian 50 ayat yang 20, firman Allah yang hidup, "Bagiku segala perbuatan kalian yang disertai maksud jahat itu sudah diubah Allah menjadi kebaikan, karena Ia telah memberikan kepadaku kedudukan yang tinggi ini supaya aku boleh menolong nyawa banyak orang." Tuhan tidak pernah terlalu cepat, dan juga Tuhan tidak pernah terlalu terlambat. Waktunya selalu yang terbaik. Dan pengenalan akan Dia lebih penting dibandingkan dengan penggenapan. Kita akan tertekan bila kita terus mengejar waktu penggenapan janji tersebut. Tetapi damai sejahtera dan sukacita akan selalu ada bersama kita ketika kita membangun pengenalan akan Dia, Tuhan, Sang Pemberi janji tersebut. Pertanyaannya buat kita adalah, apakah kita sudah mengenal Tuhan dengan benar dan mengerti karakternya sebagai pribadi yang memberikan janji tersebut? Apakah masih ada hal di luar pengenalan akan Dia yang mendasari kita untuk menunggu penggenapan janjinya tersebut? Mungkin hal material, mungkin kedudukan, apapun itu. Apakah masih kurang bagi kita untuk melihat pengorbanan Dia di atas kayu salib? Ini menjadi sebuah tanda nyata bahwa nyawanya saja diberikan kepada kita. Artinya, janjinya pun pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Coba kita merefleksikan hal ini dan bangun kesadaran untuk lebih mengenal Tuhan. Karena saya percaya di dalam pengenalan akan Dia adalah langkah yang tepat dalam proses pengenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan bekerja melalui pertolongan daripada Roh Kudus-Mu. Aku berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan, biarlah firman itu hidup dan menjadi berkat buat setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kau harapan
percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih banyak Brother Rangga Harap untuk firman Tuhannya. Saya yakin ini menjadi berkat buat saudara, ibu, bapak sekalian yang menyaksikan. Dan terima kasih banyak juga buat Anda semua yang masih stay tune terus sama kita dari tadi. Sampai kita berjumpa di ibadah City Freedom Online Experience berikutnya. Dan jangan lupa hadapi minggu ini dengan penuh semangat karena Tuhan tetap menyertai kalian semua. Relax!